Halo, kembali lagi bersama saya, Bramuli Edini Surasinuraya dengan NIM 4030619650017. Dalam video kali ini kita akan melakukan identifikasi kebencanaan pada wilayah studi Kabupaten Sukoharjo. Adapun identifikasi yang kita lakukan yaitu terhadap bencana banjir dan bencana kekeringan. Dan data yang akan kita gunakan yaitu data Citra Satelit Landsat 8 tahun 2020, data kerapatan vegetasi atau NDVI, dan SHP curah hujan dan juga SHP sungai pada Kabupaten Sukoharjo. Untuk langsung mulai identifikasi kebencanaan ini, saya akan langsung melakukan share screen untuk kita dapat memulai tutorialnya. Baik, yang pertama yang harus dilakukan adalah koreksi radiometrik pada setiap band yang akan kita gunakan, di mana kita akan menggunakan band 2, band 3, band 4, band 5, dan band 7, serta band 10. Untuk melakukan koreksi radiometrik, sama dengan cara yang telah kita lakukan pada tutorial analisis lahan kritis dan kebakaran hutan, yaitu pada raster kalkulator kita melakukan perhitungan yaitu band dikali dengan 0,002 kurang 0,1, sehingga keluar akan menghasilkan data band yang sudah terkoreksi radiometrik dan diberikan nama TOA yaitu top of atmosphere, sehingga di sini saya sudah melakukan koreksi radiometrik pada seluruh band untuk dapat mempercepat proses kita pada kali ini. Dimana untuk identifikasi kebencanaan ini kita yang pertama akan melakukan pembuatan yaitu NDWI. Kita menggunakan gelombang inframerah dekat dan gelombang pendek inframerah, yaitu menggunakan band 5 dan band 7. Kita akan memasukkan pada raster kalkulator. Jadi kita masukkan rumusnya yaitu band 5 dikurang band 7, band 5 yang sudah dikoreksi radiometrik dikurang band 7 dibagi dengan band 5 ditambah band 7. Kita beri namanya adalah NDWI 1. Kita pilih folder penyimpanan NDWI 1 suko NDWI 1.tif. Oke, dan klik TO band 5, TO band 7. Oke. Kita menunggu hasilnya. Di mana setelah hasil dari raster kalkulator pada NDWI 1 selesai, kita akan melanjutkan untuk membuat NDWI 2 dan NDWI 3. Nah, hasilnya sudah keluar. Jadi berikut adalah NDWI 1 kita. Lanjut melakukan raster kalkulator untuk membuat NDWI 2. Yaitu menggunakan band 3 dan band 5. Dan TOA band 3 kurang TOA band 5 bagi TOA band 3 tambah TOA band 5. TOA band 3 dikurang TOA band 5 bagi TOA band 3 tambah TOA band 5. Kita beri nama NDWI 2. NDWI 2. Notif. Dan klik OK.
Dan hasilnya sudah keluar, kita lanjut membuat NDWI 3. Yaitu pada NDWI 3 kita menggunakan band 3 dan band 7. Yaitu dengan rumus band 3 kurang band 7 dibagi band 3 ditambah band 7. Jadi untuk membuat NDWI 3 yaitu band 3 kurang band 7 bagi band 3 tambah band 7. Jadi kita coba koreksi apakah sudah benar. Band 3. Ya, sudah benar. Kita klik OK. Kita coba memberikan warna biru pada gradiennya. Oke. 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 Air ditandai dengan nilai positif pada setiap band ini, NDWI ini, yaitu NDWI 1 dan sampai dengan NDWI 3. Di mana semakin tinggi nilai positifnya, daerah itu semakin memiliki potensi tergenang air. Dan pada nilai minus, yaitu daerah-daerah yang kering ataupun memiliki potensi rendah terhadap tergenangan air. Setelah ini kita akan melakukan menggunakan data dari DEM, yaitu sebelumnya saya sudah melakukan klip raster pada DEM kita sesuai dengan wilayah studi untuk dapat mempercepat. Jadi berikut adalah data DEM wilayah studi kita. Yang akan kita lakukan adalah melakukan 3D analisis untuk melakukan aspek dan hillset, yaitu aspek yang pertama kita masukkan DEM Sukoharjo dan berikan namanya adalah aspek. Oke. Sehingga ini akan terbagi menjadi 10 kelas. Jadi ada 10 kelas dan kita lanjutkan pada untuk hillset menggunakan data yang sama yaitu data DEM Sukoharjo. Kita beri nama hillset. hillset.tif. Dan klik OK. Sehingga akan tampak seperti ini untuk hillset dan untuk aspek. Di mana pada nilai height dari kedua data ini tidak berpotensi terjadi genangan. Jadi yang berpotensi adalah nilai dari low-nya itu berpotensi terjadi sebuah genangan. Selanjutnya kita akan melakukan reclassify untuk kedua data ini adalah yaitu hillset dan aspek. Yang pertama kita akan melakukan pada hillset reclassify. Hillset value kita menjadikan menjadi 5 kelas. 5 kelas dengan metode yaitu equal interval dan klik OK dan beri nama reclass hillset.tif dan lakukan reverse nivellus untuk nivellus-nya, jadi angka tertinggi akan menjadi value terendah. Reverse. Oke, sudah menjadi 5 kelas dan klik OK. Nah, jadi berikut adalah data untuk reclass dari hillset kita. Yang selanjutnya kita akan melakukan reclass untuk aspek. Input data aspek dengan classify 5 kelas dan dengan metode yaitu equal interval. Dengan nama file adalah reclass aspek.
.tif. Jangan lupa untuk melakukan reverse data, reverse new values untuk mengubah value kelasnya, reverse, dan klik OK. Nah, jadi datanya adalah seperti berikut. Selanjutnya kita akan bekerja pada data SHP sungai yang harus kita ubah terlebih dahulu menjadi, maksud saya curah hujan. Kita akan bekerja pada data SHP curah hujan. Jadi pada data SHP curah hujan ini pada Kabupaten Sukoharjo dibagi menjadi dua kelas curah hujan, yaitu 1750 sampai dengan 2250 mm per tahun, dan kelas 1500 sampai dengan 1750 mm per tahun. Jadi dibagi menjadi dua kelas, dan kita lakukan extract to raster, yaitu polygon to raster, di mana pada menu conversion tools yaitu to raster dan polygon to raster. Curah hujan, yang akan kita value field-nya adalah curah hujan, merupakan rentang hujannya tadi, kita berikan nama curah hujan. .tif. Dan kita klik OK. Ya, sudah selesai. Jadi berikut adalah bentuk dari raster dari curah hujan kita. Yang selanjutnya perlu kita lakukan reclassify menjadi 5 kelas. Input raster curah hujan TIF dengan value-nya dengan reclass file-nya adalah value menjadi 5 kelas dan equal interval. Klik OK dan simpan reclass curah hujan .tif. Save dan klik OK. Oke, dan yang terakhir untuk reclass, kita akan melakukan reclass untuk NDWI 3. Kita input data raster yaitu NDWI 3, value, kita classify menjadi 5 kelas, di mana seluruh data akan kita value menjadi, kita reclass untuk menjadi 5 kelas dengan metode yaitu equal interval, dan klik OK. Kita simpan namanya reclass NDWI 3. Dan klik OK. Nah, jadi berikut adalah hasil dari reclass NDWI 3 kita. Dan setelah seluruh data selesai di reclass, yaitu reclass NDWI, reclass curah hujan, selanjutnya adalah reclass aspek, reclass hillside. Maka langkah terakhir adalah kita akan melakukan overlay pada ketiga data ini, yaitu pada keempat data ini, yaitu pada spatial analysis tools, overlay, dan wake overlay. Kita input keempat data, yaitu reclass NDWI 3, oke. Reclass curah hujan, oke. Reclass aspek. Dan yang terakhir adalah reclass hillside. Dan klik OK. Perlu kita ketahui bahwa curah hujan memiliki skor yang paling tinggi dalam identifikasi ini, di mana untuk bobot persentasenya adalah untuk curah hujan mendapatkan bobot 40%, untuk NDWI 20%, untuk aspek 20%, dan hillside 20%. Sehingga kita akan memasukkan pada influence 20, curah hujan 40, aspek 20, dan hillside 20. From 1 to 5 dengan nama file adalah
potensi banjir. Jadi kita akan cross check data kembali. Ya, kita klik. Oke. Semoga berhasil. Kita akan menanti hasilnya. Jadi berikut adalah hasil dari identifikasi kita terhadap bencana banjir di Kabupaten Sukoharjo. Yang selanjutnya kita akan menginput data sungai untuk dapat melihat bagaimana potensi banjir yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo ini. Sehingga dapat dilihat bahwa daerah-daerah yang memiliki skor paling tinggi, yaitu skor 3, memiliki potensi paling tinggi terjadinya bencana banjir, apalagi yang memiliki kedekatan pada sungai. Jadi berikut. Jadi pada bagian utara memiliki potensi yang paling tinggi terhadap curah hujan, terhadap bencana banjir maksud saya, atau genangan air. Mungkin saya akan merubah warnanya agar lebih terlihat. Mungkin berwarna biru ya. Apply. Nah, jadi akan seperti ini. Mungkin untuk yang sungai agar terlihat, kita coba ubah menjadi warna merah agar terlihat. Ya, jadi seperti ini. Jadi untuk identifikasi bencana banjir atau genangan air, hasilnya adalah seperti ini pada wilayah studi Kabupaten Sukoharjo, di mana yang paling berpotensi terjadinya genangan air ataupun banjir pada bagian utara, yaitu yang berwarna biru tua ini, dan yang paling rendah adalah berskor 1, hampir tersebar di seluruh area, yaitu yang bernilai skor 1. Jadi seluruh wilayah ini memiliki potensi rendah terhadap bencana genangan air ataupun banjir, dan dapat disimpulkan bahwa daerah yang sedang atau berpotensi sedang terjadinya bencana genangan air ataupun banjir pada Kabupaten Sukoharjo adalah mendominan di seluruh area yang berwarna biru laut pada seluruh daerah. Baik, selanjutnya kita akan melakukan lanjutan identifikasi bencana. Jika tadi sudah melakukan identifikasi bencana banjir, maka sekarang kita akan melakukan identifikasi bencana kekeringan. Menggunakan data NDWI 3 dan NDVI. Untuk data NDVI juga sebenarnya sudah ada. Jadi berikut seperti ini. Di mana untuk NDVI itu rumusnya adalah menggunakan data band 5 dikurang band 4 dibagi dengan band 5 tambah band 4. Mungkin kita ubah warnanya menjadi warna hijau. Ya, warna hijau. Ya. Dan kita menggunakan band 4, band 5, dan band 7 yang belum dikoreksi radiometrik. Jadi adalah berikut. Band 3, ya. Dan yang terakhir adalah LST. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan perhitungan NDDI pada raster kalkulator, yaitu dengan rumus NDVI dikurang NDWI 3. Dibagi NDVI tambah, oh maaf, ini bukan reklas, NDWI 3 bagi NDVI tambah NDWI 3. Itu untuk melakukan perhitungan NDDI, yaitu
dengan rumus NDVI dikurang NDWI 3 dibagi NDVI ditambah NDWI 3. Dengan nama file adalah nddi.tif. Dan kita klik OK. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan data band 4, band 5, dan band 7. Yaitu pada dasar kalkulator, buka kurung, band 5 dikurang band 4. Kurang band 5 kurang band 7. Tutup kurung. Dengan nama file adalah ddi.tif. Dan 5 kurang 4 kurang 5 kurang 7. Ya, kita klik OK. Dan yang selanjutnya kita akan melakukan perhitungan Thermal Vegetation Index atau TVI pada raster kalkulator. Ini adalah step terakhir dari analisis identifikasi bencana kekeringan. Menggunakan data LST dibagi buka kurung 2,5 dibagi buka kurung 2 kali, yaitu TOA band 5 kurang band 4. Band 5 dikurang band 4 dibagi buka kurung TOA band 5 tambah 6 kali TOA band 4 kurang 7,5 kali TOA band 2 tambah 1, tutup kurung. Oke, kita beri nama adalah TVI atau Thermal Vegetation Index. Dan klik save. LST dibagi 2,5 dikali TOA band 5 kurang TOA band 4 bagi TOA band 5 tambah 6 dikali TOA band 4 dikurang 7,5 dikali TOA band 2 tambah 1. Dan kita klik OK. Kemudian berhasil. Jadi berikut adalah hasilnya. Kita akan mengkelaskan menjadi 5 kelas. 5 kelas kerentanan bencana kekeringan pada Kabupaten Sukoharjo. Itu classify equal interval. Oke. Kita coba beri warna kekeringan. Sepertinya yang cocok warna ini. Dan apply. Oke. Jadi berikut adalah hasilnya. Semakin tinggi nilainya, itu menandakan bahwa semakin tinggi pula potensi terjadinya bencana kekeringan pada daerah ini. Kita coba open it. Oke, sekianlah identifikasi kita pada Kabupaten Sukoharjo terkait bencana kekeringan dan bencana genangan air ataupun banjir. Potensi banjir.
Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi teman-teman seluruhnya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan, dan mungkin ada langkah-langkah yang harus dikoreksi ataupun diperbaharui. Silahkan komen di kolom komentar agar nanti video kedepannya dapat kita buat menjadi lebih menarik dan lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari saya untuk tutorial kita terkait tentang identifikasi bencana banjir dan kekeringan. Terima kasih banyak. Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Sampai jumpa lagi. Goodbye.